Bab 139. Melatih tubuh fisik. Ini adalah air terjun dengan ketinggian lebih dari 60 kaki dan lebar 20 kaki. Airnya mengalir dari puncak gunung yang curam dan jatuh ke kolam di bawahnya, memercikkan ribuan ombak. Ada batu halus yang menonjol di kolam di bawah air terjun. Tiba-tiba, seorang pemuda memanjat batu halus dari kolam. Namun, pemuda itu baru saja naik ke batu itu sebelum dia bisa berdiri diam. Arus mengalir ke dalam air, tapi tak lama kemudian anak itu memanjat batu lagi. Pemuda itu secara alami adalah warrior yang. Setelah lelaki tua itu setuju untuk memberinya instruksi, dia tinggal di tempat yang dia tidak ketahui namanya dan kemudian mulai berlatih keras setiap hari. Sekarang dia sedang melatih tubuhnya. Metode rahasia yang diberikan Kaisar Zhou kepadanya memiliki banyak cara untuk memperbaiki tubuhnya. Di antaranya adalah metode menggunakan air untuk merangsang tubuh dan kebetulan ada air terjun di bawah gunung. Sebenarnya, lelaki tua itu punya cara yang lebih baik, tetapi warrior yang benar-benar takut menggunakannya sekarang, karena metode lelaki tua itu adalah menggunakan api hantu untuk memanggang tubuhnya. Kenapa harus menggunakan api hantu? Dalam kata-kata lelaki tua itu berarti kemampuan untuk membakar senjata hitam level hitam tingkat atas menjadi abu dalam sekejap. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, warrior yang segera menggelengkan kepalanya dan menolak. Sudah gila ya? Dia tidak berpikir bahwa tubuh fisiknya bisa lebih kuat dari senjata hitam level hitam tingkat atas. Lelaki tua itu sepertinya tahu bahwa warrior yang tidak cocok menggunakan api hantu untuk melatih tubuhnya, jadi ia harus mundur dan mencari air terjun ini untuknya. Warrior yang sekarang percaya bahwa tetua dari anjungan teknik mengatakan bahwa itu menyakitkan untuk melatih tubuh, karena sekarang dia sangat kesakitan. Air terjun puluhan meter mengalir ke bawah dan tekanan itu benar-benar tidak kurang dari berat sebuah batu besar. Yang paling penting adalah dia masih tidak bisa menggunakan energi hitam, hanya bisa mengandalkan tubuh fisiknya sendiri untuk menahannya. Baaneng. Warrior yang baru saja berdiri di atas batu besar ketika dia diterbangkan oleh aliran air. Di dalam air, warrior yang menyeka wajahnya, menarik napas dalam-dalam, menunjukkan ekspresi kejam di wajahnya dan kemudian memanjat batu lagi. Meskipun dia dibombardir berkali-kali, warrior yang merasa bahwa tubuh fisiknya perlahan mulai berubah di bawah serangan arus air yang tak terhitung jumlahnya. Perubahan ini kecil, tetapi dia masih merasakannya. Dia sudah tahu sebelumnya bahwa semakin banyak kerusakan yang diderita tubuh fisiknya, semakin kuat jadinya. Tentu saja, kerusakannya tidak fatal. Selama ada efeknya, hanya sedikit lelah saja tidak usah dipikir lagi, hantam saja. Dengan begini, satu hari berlalu dan hari berikutnya masih belum terang, warrior yang sudah mulai berlari di atas batu lagi. Tidak ada keraguan bahwa dia masih terkena air, tetapi itu lebih baik dari kemarin. Dia bisa bertahan untuk 2 tarikan napas. Meskipun dia mampu menahan 2 napas, itu membuatnya lebih kesakitan, karena aliran air menekannya dan beratnya hampir seperti gunung dan dia merasa seluruh tubuhnya hancur. Berkultivasi itu memang sepi dan membosankan, tetapi juga menyakitkan. Satu hal yang dilakukan warrior yang setiap hari adalah berlari ke bongkahan batu di bawah air terjun untuk menahan hantaman air. Tujuan dia adalah dapat berdiri dengan stabil di bawah batu besar itu untuk waktu yang lama, tetapi ini tampaknya sangat sulit. 5 hari telah berlalu tanpa disadarinya. Pada hari ini, lelaki tua itu datang ke sisi kolam dan memandang warrior yang memanjat batu itu berulang kali. Lelaki tua itu sedikit mengangguk, menunjukkan ketekunannya dan sifat kerja keras warrior yang.
Dia telah menonton ini dalam beberapa hari terakhir dan dia harus mengatakan bahwa dia cukup puas dengan ketekunan warrior yang. Kebanyakan orang di dunia memperhatikan bakat seseorang, tentu saja, ini benar, tetapi ahlu bela diri yang sudah sampai di level mereka lebih memperhatikan ketekunan dan tekad hati seseorang. Meskipun bakat seseorang itu hebat, jika tidak ada hati dan ketekunan yang kuat, maka bakat orang tersebut pada akhirnya akan terkuras dan kemudian menjadi eksistensi yang biasa-biasa saja. Dan seseorang yang tidak memiliki bakat, tetapi memiliki hati yang kuat dan ketekunan yang kuat, bahkan jika orang semacam ini tidak memiliki bakat yang luar biasa, prestasinya akan luar biasa di masa depan. Lelaki tua itu telah hidup begitu lama dan dia telah melihat begitu banyak orang seperti itu. Dan pemuda bernama warrior yang ini tidak hanya memiliki bakat yang menakutkan, tetapi juga memiliki ketekunan dan hati yang kuat, yang membuatnya sedikit tergerak. Setelah 5 hari, warrior yang telah berdiri di atas batu lebih lama dan lebih lama, dari 2 tarikan napas menjadi 50 tarikan napas sekarang. Mungkin ini bukan waktu yang lama untuk orang lain, tetapi untuk warrior yang ini sudah sangat lama. Hanya mereka yang berdiri di posisi itu yang akan tahu betapa sulitnya untuk bisa menahan 50 tarikan napas. Warrior yang memanjat dari kolam ke pantai, mendatangi lelaki tua itu, menyekat tetesan air di wajahnya dan berkata, "Pak tuamu, mengapa kamu ada di sini hari ini? Apakah ada masalah?" Setelah beberapa hari bergaul dengannya, warrior yang tidak mengetahui nama lelaki tua di depannya, tetapi dia hanya tahu marga lelaki tua di depannya, jadi dia memanggilnya dengan sebutan Pak tuamu. Pak tuamu mengangguk dan berkata, "Kamu dapat menahan 50 tarikan napas hanya dalam beberapa hari. Tidak buruk. Hanya saja tubuh fisik ini perlu ditingkatkan secara bertahap selangkah demi selangkah. Kamu berlatih terlalu terburu-buru, tanpa bantuan dari obat ajaib penyembuhan tubuh fisik, itu akan meninggalkan beberapa luka tersembunyi di tubuhmu. Meskipun kamu tidak bisa merasakannya sekarang, kamu mungkin berpikir tidak apa-apa, tetapi ketika kamu menuju ke alam kaisar di masa depan, luka tersembunyi ini akan berakibat fatal. Apakah Pak tuamu punya solusi?" tanya warrior yang. Meski setiap hari ia menggunakan energi hitam untuk memperbaiki tubuhnya, ia tetap merasa ada yang tidak beres pada tubuhnya. Adapun mengenai hal apa yang salah, ia tidak bisa merasakannya. Sekarang ketika ia mendengar kata-kata lelaki tua itu, ia tahu bahwa ini karena kultivasinya terlalu terburu-buru. Pak tuamu merenung dan berkata, "Ada solusi, tetapi kamu harus menanggung sedikit rasa sakit. Tidak masalah bagimu jika hanya sedikit sakit saja. Sini, ikuti aku." Entah kenapa, setelah mendengar kata-kata Pak tuamu, warrior yang memiliki perasaan yang menakutkan, dia tahu bahwa rasa sakit yang dikatakan Pak tuamu di depannya sama sekali tidak ada apa-apanya. Karena ketika Pak tuamu berbicara tentang menggunakan api hantu untuk melatih tubuhnya di adegan ini, dia juga mengatakan bahwa itu sedikit menyakitkan. Di depan gubuk jerami Pak tuamu ada bak mandi. Bak mandi itu diisi dengan air hijau. Aroma obat yang kuat perlahan keluar dari bak mandi. Tentu saja bukan ini yang terpenting. Yang terpenting adalah air di bak itu benar-benar mendidih. Ya, terus-menerus berbuih seperti air mendidih. Yang lebih penting adalah bahwa di bak mandi ini, selain air hijau, ada beberapa nyala api redup dan nyala api ini adalah api hantu yang diperlihatkan Pak tuamu kepada warrior yang sebelumnya. Sambil berdiri di depan bak mandi, warrior yang menelan air liurnya, lalu menatap Pak tuamu dan berkata dengan tidak percaya, "Pak tuamu, maksudmu, aku harus melompat ke sini?" "Tentu saja." Pak tuamu mengangguk. Warrior yang tersenyum pahit.
Jika itu air mendidih biasa, tentu saja dia tidak takut dengan kekuatan fisiknya, tetapi kehadiran api hantu tidak sama. Senjata hitam level hitam saja bisa musnah dalam sekejap. Apakah lelaki tua di depannya mencoba membunuhnya? Beberapa hari terakhir kamu memang tidak cocok menggunakan api hantu untuk melatih tubuhmu, tapi setelah beberapa hari berolahraga, tubuhmu sudah bisa melawan api hantu. Tentu saja, dalam kondisi saat aku mengontrol api hantu itu. Masuklah sekarang, dengan bantuan api hantu dan obat mujarab itu, tubuh fisikmu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi, kata Pak Tuanmu. Sambil merasakan panas yang membuat hati berdebar-debar, warrior yang ragu-ragu, hati kecilnya memberitahunya secara naluriah bahwa jika dia melompat masuk, lapisan kulitnya pasti akan segera terkelupas dan bahkan lapisan daging pun juga akan begitu. Kenapa takut? Pada saat ini, Pak Tuanmu berkata ringan. Mendengar ini, warrior yang terkejut, bukan kata-kata lelaki tua itu yang mengejutkan, tetapi penarikan diri sebelumnya. Jika sedikit rasa sakit ini membuat diri sendiri mundur, lalu bagaimana seseorang bisa memperjuangkan dan merebut peringkat King Yun tertinggi? Bagaimana dia bisa melawan Istana Bunga? Dalam perjalanan pelatihan seni bela diri, yang dia butuhkan adalah berani dan rajin, momentum yang tidak pernah menyusut. Bagaimana mungkin dirinya bisa menyusut karena bak mandi kecil di depannya ini? Sambil memikirkan hal ini, warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu melompat ke depan dan dengan lembut mendarat di bak mandi. Begitu dia memasuki bak mandi, pakaian warrior yang langsung berubah menjadi abu. Kemudian, warrior yang tiba-tiba membuka matanya dan ekspresinya menjadi lebih terdistorsi untuk sesaat. Pada saat yang sama, kulit warrior yang memerah, seolah-olah dia sedang dimasak. Bersambung.